Pokoknya dari mulai dilalerin sampai dinyamukin dilalerin lagi. Waduh, sampai ganti sih dia tos gitu kan tag team. Baik, Tapi itulah gimana Bang itu? dinamika kehidupan kan Hmm. yang yang memang harus dilalui dia. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang ada di sini diberikan berkat rahmat dan karunia serta selalu diberikan kesehatan terutama di saat-saat pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu lah, karena memang di masa-masa sekarang ini kesehatan itu terasa betul mahalnya dia. Lockdown soalnya. Makassar gimana? Kak Tauhid masih lockdown? Masih Bang, belum bisa pulang. Masih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Move Up Training, sebuah kesempatan yang luar biasa saya bisa hadir di Move Up ini kan. Ini luar biasa lah. Ini dream mapping saya, salah satu dream mapping. Saya bilang, dia Move Up bikin acara, kapan ya saya bisa berpartisipasi kan? Ternyata alam semesta merespon itu. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifin. Saat ini saya stay di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan aktivitas sehari-hari saya ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Terus juga sekarang lagi diberi kepercayaan buat megang cabang salah satu travel umroh kan. Dan juga sekarang lagi buat Alpha Character Building and Public Speaking Center untuk anak-anak SMP SMA. Alhamdulillah juga udah nulis buku satu, I Am Public Speaker kan. Oke, kalau kita mau baca di mana tuh Bang mesennya? Itu indie dia. Indie. Oh, jadi nggak lagu dong ya, lagu ada. Oke, siap. Nanti kita fasilitasi Bang. Kalau Abang Arifin setuju, Move Up bisa bantu distribusiin Bang lewat. Siap. Insyaallah. Sekarang lagi alhamdulillah lagi proses nulis buku kedua kan. Iya. Judulnya memang Satu Langkah Menuju Impian. Memang ranahnya ke impian lah. Karena kemarin pas ditanya sama Bang Andi kan, judulnya apa? Judulnya tentang impian lah. Karena memang impian itu salah satu hal yang membuat hidup itu lebih hidup. Karena dia seperti bahan bakar kan, bahan bakar dalam kehidupan. Orang itu mau bergerak karena ada sesuatu yang dia tuju. Dan itu makanya materi ini jadi menarik. Apa kunci sukses? Kunci sukses meraih mimpi di masa pandemi. Di masa pandemi. Jadi sebenarnya mau dia pandemi atau tidak pandemi, kuncinya sama. Yang penting yang pertama itu adalah punya mimpi dulu. Karena banyak orang nggak bisa meraih mimpi karena nggak punya mimpi. Karena nggak punya mimpi. Kenapa dia bisa nggak punya mimpi? Karena dia nggak paham apa itu mimpi. Impian itu apa sih? Bedanya mimpi dengan ngimpi itu apa? Bedanya impian dengan hayalan itu apa? Karena sebenarnya itu dua hal yang sama. Impian dan hayalan adalah dua hal yang sama tapi berbeda. Maksudnya gini, impian dan hayalan itu sama-sama ada di alam pikir. Ada di alam pikir. Yang membedakan keduanya adalah impian memiliki strategi step by step untuk sampai di sana. Hayalan enggak. Pengen kaya, pengen hebat, tapi enggak ngapa-ngapain. Santai-santai kan. Beda, orang punya impian itu targetnya jelas. Hari ini ngapain, besok ngapain, minggu depan ngapain, bulan tahu dia punya strategi, punya timeline lah di dalam kehidupan. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kita nggak punya cukup pengetahuan tentang impian itu sendiri, tentang mimpi itu sendiri. Padahal
Kalau di kata guru kita kan, Om Bagus itu, kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Kita harus tahu dulu apa itu mimpi. Apa sih impian itu? Baru kita bisa menggapai. Kalau nggak bisa. Pertanyaan sekarang adalah sejauh mana kita mengetahui tentang itu. Karena gini teman-teman, pengetahuan tentang sesuatu hal itu sangat penting. Sangat penting. Bahkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di awal-awal dibekali dengan pengetahuan. Sebelum Nabi Adam, manusia pertama, sebelum malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, yang sebelum itu dilakukan, Allah ajarkan nama benda-benda. Benar nggak? Allah ajarkan nama benda-benda. Berarti ada induksi database yang dimasukkan. Itu kesimpulan awal lah yang saya lihat, bahwa manusia punya nilai di saat dia punya pengetahuan. Sekarang ini kita nggak tahu, dan banyak yang tidak tahu tentang mimpi itu sendiri, tentang impian itu sendiri. Sehingga di dalam implementasi dia di kehidupan, nggak masuk. Nggak masuk dia. Contoh sekarang lah. Saya baru dapat satu quote menarik, quote-nya itu. Jadi, alhamdulillah ini saya lagi di ruko lantai 3 kan. Masya Allah. Di lantai satunya dibuat kafe. Lagi proses, lagi pada ngecat di bawah. Amin, Di sana ada tukang ngecat itu. Saya kan ada background hitam kan. Mau ditulis kata-kata bijak. Dia bilang, Bang, tulisinlah kata bijak satu aja. Filosofi hidup abang gitu kan. Dia bilang, ya udah, ditulis sama dia. Waktu adalah time. Saya bilang, iya juga. Tapi itu menarik. Okay. Waktu adalah time. Karena biasanya kan yang terlintas di pikiran kita, waktu itu uang kan. Okay, time is money gitu kan ya. Yeah. Tapi dia enggak, waktu adalah waktu. Waktu adalah time. Buktinya di saat lockdown ini, di saat kita di dalam masa karantina ini, kita punya banyak waktu tapi nggak menghasilkan uang. Berarti waktu itu bukan uang. Waktu adalah waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan waktu. Inilah pentingnya kita punya impian. Dengan memiliki impian, kita punya timeline, langkah-langkah dengan waktu yang sama, Saya punya sisi yang positif tentang pandemi ini. Karena dengan pandemi ini, syukur alhamdulillah saya bisa tulis buku kan. Saya juga mudah-mudahan minta doanya teman-teman. Amin. Awal bulan ini kita udah launching. Amin. HP ini kan. Mudah-mudahan lah. Nanti kalau teman-teman main ke Tanjung Pinang, ngopi. Jadi terakhir lah. Siap. Di situ terlihat bagaimana waktu itu. Kalau orang tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupannya, sebanyak apapun waktu yang dia miliki sia-sia. Sebanyak apapun. 3 bulan waktu saat inilah dari bulan Maret ke bulan 6 ini udah 3 bulan. Dan nantinya pandemi ini akan berakhir. Ya. Tapi orang keluar dari pandemi ini keluar dengan hasil yang berbeda-beda. Ada yang dihabiskan waktunya dengan nonton drama Korea misalnya kan. Nonton anime atau dia main game. Ada juga orang-orang yang mulai punya kreativitas, punya inovasi, punya karya. Itu semua tergantung dari bagaimana dia menata atau memiliki impian. Jadi sebenarnya kunci sukses meraih impian yang pertama adalah punya impian dulu. Dan harus disadari impian itu bentuknya emang benar-benar udah impian.
atau dia masih ngayal, masih hayalan. Itu terlihat dari langkah yang kita buat. Oke. Misalnya, contoh. Saya mau dream mapping saya 10 tahun ke depan itu saya mau jadi motivator pendidikan nomor 1 di Indonesia. Saya mau itu. Jadi dari sekarang langkah yang saya lakukan, saya nulis buku, terus juga saya buat Alpha Character Building Public Speaking Center. Saya mulai aktif nulis-nulis tentang metode pendidikan. Itu langkah-langkah yang saya lakukan karena saya pengen itu. Saya saya berikan 10 tahun usia saya untuk itu. Tapi kebanyakan kita kan ada juga yang dia punya impian, tapi dia nggak punya langkah, nggak punya strategi, nggak punya persiapan untuk itu. Itu namanya dia sedang menghayal. Makanya harus tahu dulu yang kita miliki, keinginan itu hayalan atau impian. Itu terlihat dari bagaimana kita mulai membuat langkah-langkah persiapan diri. Kadang-kadang kan itu yang miss dilakukan oleh orang gitu kan. Sekarang inilah, ayo ini mumpung biasanya kan orang kayak yang punya karya, misalnya karya kan nulis buku lah misalnya kan. Lu bikin buku lah. Sibuk. Mana sempet, ini begini. Giliran lockdown 3 bulan nggak dapat juga. Iya. Karena nggak punya niat, dia nggak punya impian untuk itu. Kalau dia bilang waktunya udah tumpah-tumpahan. Udah meluap-luap ke saking banyak, sampai bosan kita mau waktu itu. Tapi nggak ada hasil juga, nggak punya karya, nggak ada sesuatu yang dihasilkan. Itu karena nggak ada yang dia inginkan. Makanya kan kita harus memiliki visi dalam kehidupan. Jadi langkah yang pertama itu ya kita harus punya impian dulu. Apa sih yang kita inginkan? Ke depan ini apa? Apa sesuatu yang saya pengen begini loh. Saya pengen ini loh. Dan ada juga orang yang punya impian. Katanya punya impian. Tapi dia menertawakan apa yang dia inginkan. Dia ketawa gitu kan. Mau jadi apa? Hehehe. Ketawa dia. Saya bilang, kenapa Anda ketawa? Iya, saya mau jadi ini, gitu. Misalnya jadi polisi, misalnya. Saya mau jadi polisi. Dia ketawa-ketawa kan? Itu nggak punya impian dia. Dia hanya merasa punya impian. Kenapa? Karena di awal dia sudah menghina dirinya sendiri. Orang lain boleh tertawakan kita, silakan tertawakan saya. Dia punya impian ini. Tapi jangan tertawakan diri sendiri. Itu kan penghinaan secara psikologis. Bagaimana mungkin dia ingin dihargai atau dia akan dihargai orang lain? Padahal dia tidak menghargai diri sendiri. Mulailah dengan diri sendiri. Oke, inilah saya dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Saya menghargai diri saya. Itu yang kadang-kadang orang nggak menghargai dirinya. Saya nulis buku. Di muka dimah itu saya tulis. Buku ini saya persembahkan untuk rakyat Indonesia. Itu sesuatu yang ini loh bentuk karyanya. Masalah orang bilang kayak ada yang baca aja, bodoh amat. Yang penting rakyat Indonesia. Iya. Terus saya bikin film kan. Kita di kafe itu kan bikin film. Emang filmnya ada yang nonton? Ya udah, kalau nggak ada yang nonton, saya nonton sendiri. Jadi kalau ada viewernya itu di YouTube itu kalau ada 200, berarti saya semua yang nonton itu. Puter balik, tonton lagi ya. Yang penting kan kita punya karya, kita mulai berproses, kan namanya hidup itu dalam ranah kita menggapai impian, nggak bisa terlepas dari hukum Allah. Hukum Allahnya proses itu sendiri. Itulah di poin yang pertama lah. Biar kita lebih interaktif dan itu kalau ada yang mau nanya silakan lah. Oke. Jawab aja. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang mau tanya tinggal raise hand ya. Ada kok di pojok bawah itu, angkat tangan boleh, atau tulis baca pertanyaannya di kolom chat ya, di kolom komentar silakan.
Baik, Bang Ipin. Halo. Ada pertanyaan belum? Belum Bang, belum ada. Kalau saya boleh tanya nggak Bang? Oh, silakan. Iya ya. Jadi Bang, kadang-kadang mimpi kita tuh yang tadi tuh Abang bilang tuh, banyak orang mimpi itu kan hak segala bangsa ya Bang. Siapapun Ya. boleh mimpi kan. Orang tua, muda boleh mimpi. Tapi kadang-kadang saya sering nemuin orang-orang yang seumuran saya nih, 24, contoh gitu kan. 20-an ke atas yang dipikir, yuk punya mimpi apa? Apalah udah umur segini mah nggak ada gitu. Itu yang salah di mana tuh deh Bang? Jadi apa namanya, impian ini adalah bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini kepada kita sebagai makhluk. Tidak mengenal strata sosial, tidak mengenal anak siapa dan segala macamnya, tidak mengenal dia sukunya, bangsanya, warna kulitnya. Setiap orang punya hak untuk punya impian. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa ada banyak orang yang dia merasa terlambat lah, merasa apa namanya, apa sih itu dulu harusnya kan, sekarang mau udah telat. Kenapa bisa itu terlontar? Karena memang dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang impian itu sendiri. Dia tidak memiliki sesuatu, kan gini, kalau dalam ilmu NLP lah misalnya, Neuro Linguistic Program itu kan, sesuatu itu baru bisa menggerakkan neuron kalau misalnya dia ngerti tentang itu. Contoh gini, saya caci maki tauhid dengan bahasa Jepang misalnya kan, caci maki nih, terus tauhid ketawa-ketawa aja. Kenapa bisa ketawa-ketawa aja? Nggak ngerti, Karena Bang. nggak ngerti. Coba kalau saya sumpah serapah pakai bahasa Indonesia, itu pasti marah. Kenapa neuronnya berubah? Kenapa bentuk ekspresi yang keluar itu berbeda? Karena pengetahuan tentang apa yang terucap itu. Apa yang terucap? Baik itu dari orang lain kepada kita, atau dari kita untuk kita. Komunikasi dengan diri. Subconscious kali ya. Bagaimana kita berbicara dengan batin bawah sadar kita. Itu yang dia tidak paham ilmunya. Makanya di di buku saya yang kedua ini, sekalian promosi. Monggo, silakan. Yang saya tekankan di sana adalah pengetahuan tentang impian itu sendiri. Dari mulai kenapa orang butuh impian, terus juga efek negatif dari tidak adanya impian, faktor-faktor yang menyebabkan impian itu gagal, strategi menggapai impian, itu kan pengetahuan tentang impian. Dari yang seperti itulah maka kita mau bergerak. Kayak yang sekarang lah misalnya kan, saya mau bikin kafe. Saya bilang saya mau ini karena menurut saya ini bisa buat mengekspresikan kesukaan saya dalam mengopi lah misalnya kan. Jadi saya bisa ngopi di tempat sendiri. Ini juga masalah pandemi soal ini. Meminimalisir kan yang kita harus bikin strategi. Bagaimana caranya di saat kita doyan ngopi, punya banyak teman, tapi kita nggak bisa keluar dari rumah. Dan kita nggak mau kantong kita semakin terkuras tabungannya karena beberapa bulan. kita bikin, kita buat. Ini alhamdulillah udah 95% tinggal ini. Ya. Maksudnya selagi masih ada keinginan kita mau berproses, toh buktinya teman-temannya. Selama kurang lebih 3-4 bulan ini kita lockdown, kita masih hidup kok. Kita masih begini kok sebenarnya. Waktu berjalan begitu saja. Dan orang-orang yang tidak punya impian itu adalah orang-orang yang patut dikasihani. Ya, enggak punya itu orang-orang seperti itu. Efeknya dia itu udah pasti malas, nggak disiplin, suka menunda-nunda, nggak produktif, hidupnya semau-maunya dia, sehingga tidak punya pencapaian yang bagus kan. Itu udah pasti itu. Karena hanya dengan impianlah orang gerak, orang mau melakukan sesuatu. Makanya itu kalau sekarang ini kan banyak, kalau yang males-males itu,
biasanya dia jadi terpacu motivasinya kalau dia punya keluarga, dia nikah kan, dia punya anak misalnya kan, dia mulai lihat, oh ini nggak bisa begini nih. Kan orang berpikir positif ini kan ada banyak cara berpikir positif, atau ada beberapa poin tentang berpikir positif. Ada yang berpikir positif itu karena tuntutan keadaan. Ada juga yang berpikir positif untuk memperkuat egonya dia. Ada juga tuh. Misalnya lah, yang sekarang ini nih, berpikir positif katanya dia, tapi nggak punya landasan kan. Kayak misalnya kita lagi lockdown, yang sebelumnya, kalau sekarang udah mulai bisa sholat kan. Ada yang bilang, ya kita ini harus berpikir positif, tetap sholat aja kan, gitu kan, di masjid kan. Orang hidup mati itu Allah Subhanahu Wa Taala yang nentuin, masa takut sama virus gitu kan ya. Itu saya kira secara itu positif itu. Dia mindset yang positif, tapi positif untuk memperkuat egonya yang salah. Allah. Positif untuk memperkuat egonya yang salah. Iya. Oke. Karena untuk mengeluarkan satu hukum, saya nggak terlalu paham tentang agama. Tapi yang saya tahu, keluarnya hukum misalnya kan, untuk saat ini jangan ke masjid dulu. Itu punya kaidah. Nggak bisa semau-mau kita berdasarkan ego. Atau ginilah, ada satu anak kecil, ini kisahnya tentang bagaimana seseorang itu berpikir positif di sesuatu yang salah. Ada anak kecil, males bangun pagi. Karena males bangun pagi kan, lalu ibunya bilang ke gurunya, Bu, anak saya nggak mau bangun pagi. Tolonglah diajarin kan. Kan biasanya kalau anak-anak SD kelas 1 kan masih kecil itu kan, dikasih cerita lah. Diceritain sama dia. Pada suatu hari, di pagi-pagi itu, burung keluar dari sarang. Sehingga dia dapat ulat untuk makan anak-anaknya dan dia. Dia kenyang lah ibaratnya kan. Inilah hebatnya orang yang bangun pagi gitu kan ya. Tapi apa yang dikatakan oleh anak itu? Dia bilang, gimana menurut kamu? Ulat itu mati karena bangun terlalu pagi. Ulat itu mati karena bangun terlalu pagi. Dia punya mindset positif, tapi di sesuatu yang salah. Bener nggak? Bener itu. Kalau dianalogikan ke ulat. Kita kan mau kasih contoh burung. Dia dapat rezeki di pagi hari, dapat ulat kan. Tapi dia dengan egonya membenarkan sesuatu yang salah. Itulah salahnya ulat. Kenapa dia bangun pagi-pagi? Mati kan? Jadi itu dia. Kenapa dia tidak punya impian? Karena dia tidak paham tentang impian itu sendiri dan dia tidak tahu potensi besar yang dimiliki. Itulah. Berarti kalau garis besarnya sih sedikit ya Bang. Mungkin kita harus pahami tuh ya impian kita ya. Ya. Karena khawatir juga kan, saya sepakat juga tuh karena banyak, jangankan yang gede gitu, Bang, yang kecil aja kan karena ngajar juga kan anak-anak gitu kan. Kamu mau jadi apa? Gitu ya Bang. Jadi dia pengen jadi apa, dia ketawa gitu kan, dia nggak ngomong nggak pengen jadi apa. Jadi mungkin dasar fundamental kita dari dulu tuh nggak pernah diajarin keyakinan kali Bang ya. Sampai akhirnya takut. Karakter yang kuat itu tuh sebenarnya. Nih Bang, ada pertanyaan lagi Bang Ipin. Oke. Dari Jule, ya. Bang mau tanya dong, perasaan nggak bawa gerobak kayak dipanggil abang ente. Gimana caranya istiqomah sama impian itu? Gimana caranya istiqomah sama impian itu? Karena kadang ada kejadian di tengah jalan dan suka bikin jadi nggak yakin bahwa bisa mencapai impian itu. Bisa nggak ya? Gitu. Gimana tuh Bang? Cara istiqomahnya itu? Cara istiqomah itu jangan lepaskan keinginan itu. Dan buat strategi yang sesuai dengan itu. Ini ya teman-teman. Apa namanya? Namanya impian. Pasti punya dinamika, punya proses gitu. Bahkan ada salah satu hal yang menyebabkan orang gagal dalam menggapai impian itu kan karena dia mengharapkan hasil yang instan. Pengen cepat gitu kan. Padahal jalan yang lurus dan mulus dalam menggapai impian hanya ada dalam pikiran orang-orang yang malas. Ada. Tanyalah sama teman-teman yang ada di Zoom ini.
untuk sampai di level sekarang ini. Dinamikanya banyak. Level sederhananya aja lah. Kayak misalnya kita sekolah. Untuk bisa menyelesaikan sekolah itu panjang itu. Untuk lepas dari SMA aja, 12 tahun sekolahnya. Itu belum ditambah TK sama PAUD. Lama. Belum lagi orang ngebully lah, ada pertikaian sosial lah, teman ini ribut dengan teman ini, itu kan dinamika. Tapi bagaimana kita tahu kita punya impian itu dan kita jalani langkah-langkah untuk tetap sampai di sana. Jadi buat siapa tadi namanya? Jule. Cule. Untuk Bang Cule atau Pak cewek Cule kayaknya nggak tahu cewek cowok ya, Jule namanya. Oh gitu. Untuk yang namanya Jule lah. Yang penting itu udah saya pengen ini karena gini. Ini dalam Islam itu kaidahnya kan fa'il azam tawakal Allah kan ya. Kalau punya azam itu udah jalani aja, bismillah aja udah. Dan ingat teman-teman, jangan pernah mengkerdilkan kekuasaan Allah dengan pola pikir kita. Jangan pernah mengkerdilkan kekuasaan Allah dengan pola pikir kita. Hasil dari impian itu adalah kalau kita bikin kita bikin bagan ini tugas manusia, ini hak Allah. Karena nggak bisa dilepaskan impian itu, kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari spiritual, dari keagamaan. Ini tugas manusia adalah ikhtiar, berdoa, berusaha, mengevaluasi, itu tugas kita. Hasil ada di sisi yang lainnya. Jangan masuki sesuatu yang bukan urusan kita. Jangan masuki itu. Itu akan membuat kita punya beban yang berat jadinya. Oke, ya Allah, saya pengen ini. Lakukan prosesnya, terus jangan dilepaskan. Nanti dia sampai di situ. Dan Allah itu punya punya rencana yang luar biasa untuk kehidupan kita. Kayak saya lah misalnya kan, waktu dulu waktu awal kuliah, saya bilang, pengen jadi apa, Bin? Saya pengen jadi dosen. Oke. Kalau dibilang background-nya, ini orang pernah di pasar kan, pasar bertahun-tahun, dagang di pasar ngerti lah. Terus juga pernah jadi gembel bertahun-tahun kan. Tapi saya bilang saya pengen jadi dosen. Dan saya lurus saya terus kuliah kan. Sehingga akhirnya alam semesta merespon itu. Setelah saya kuliah kurang lebih 5 tahun lebih lah. Saya jadi dosen bahkan sebelum saya lulus kuliah. Saya jadi dosen bahkan sebelum saya lulus kuliah. Saya ngajar di kampus di kampus di Tanjung Pinang ini. Itu saya belum wisuda itu. Oh iya. Belum wisuda. Bagaimana Allah kasih itu? Jadi kita nggak bisa masuk ke ranah yang bukan ranah kita. Itu aja yang harus ditekankan dalam diri. Oke, saya tetap pengen ini. Tapi kan dinamikanya begitu, nggak apa-apa. Pokoknya ini. Terus saja, lurus saja. Yakinlah bahwa Allah bersama persangka umat. Kalau kita yakin Allah akan berikan itu, Allah berikan. Ini kan masalah belief ya, masalah keyakinan. Karena nggak bisa kita tidak bisa pisahkan antara kehidupan kita dengan bagaimana kehendak yang Maha Kuasa. Makanya ada di salah satu kunci dalam salah satu ilmu itu berpikir benar dan mengerti kebenaran itu kan kalau di subconsciousnya. Benar menurut saya, belum tentu benar menurut orang lain. Maka kita harus punya standar kebenaran. Standar kebenarannya adalah kalau di saya orang Muslim, Al-Quran dan Hadis. Bukankah Allah berfirman di surat Al-Araf ayat 11, kan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum sendiri tidak ingin merubah dirinya. Jadi ada action yang dilakukan, ada sesuatu yang kita kerjakan sehingga Allah akan merubah itu janjinya. Masalah hasil bukan urusan itu. Masalah hasil bukan itu. Itu Kak Tauhid. Oke, siap. Bang, makasih banyak atau udah ada lagi nih, Bang. Ada lagi yang nanya dari Dewi Sarah. Oh. Assalamualaikum WW. Tuh, warahmatullahi wabarakatuh kali ya. Assalamualaikum. Katanya,
Izin Kak Arifin mau tanya, mohon jelaskan lagi tentang ilmu NLP dan hubungannya dengan ilmu pikir. Mau dijelasin nggak, Bang? Atau mau Ya, jadi kalau gimana, Bang? NLP itu kan Neuro Linguistic Program kan, bagaimana bahasa yang diprogram mempengaruhi neuron. Hubungannya dengan pikir. Berpikir itu gini, berpikir itu kan proses pengolahan data. Ada komunikasi di dalam. Di saat kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, konteksnya adalah berpikir, sebelum diimplementasikan dalam kehidupan, tentu saja dia sangat berkaitan erat. Makanya penggunaan kata dalam pikir yang berkaitan dengan NLP tadi akan berefek kepada tubuh. Contoh-contoh. Kayak pandemi inilah, pandemi. Kalau kita berpikir negatif, awal-awal lah, misalnya awal-awal itu waktu bulan-bulan 3, bulan 4 kan, kita kalau ada kegiatan keluar rumah kan, saya yakin teman-teman di sini nggak benar-benar di rumah aja kan, pasti ada saat keluar gitu kan. Iya, benar. Saya bisa yakinkan 98% lah saat kita sampai kembali ke rumah, setelah kita berinteraksi dengan orang lain, itu ada perasaan, apa nih kena corona ya? Serius, itu mindsetnya, karena takutnya begini, itu mindset, pikiran, itu berkaitan dengan tubuh, dengan NLP, dengan apa namanya neuron dalam diri kita. Makanya itu sangat berhubungan erat itu, Kak Dewi Sara. Kayak inilah, terlepas dari masalah kontroversi dia COVID, ini apa namanya konspirasi dan segala macamnya. Tapi yang jelas ini baru bisa disembuhkan dengan apa namanya sistem imun. Sistem imun hanya bisa dihasilkan dari pikiran yang positif. Karena di saat seseorang itu panik, stres, maka dia akan menghasilkan hormon sebaliknya. Dia akan menghasilkan yang disebut dengan glukokortikoid. Jadi dia mempengaruhi neuron kita menghasilkan adrenalin yang berlebih. Dan contoh lagi biar lebih bisa dipahami. Kayak di Tanjung Pinang lagi musim hujan sekarang, ketahui. Iya, Bang. Hujan itu adalah berkah untuk menghidupkan alam semesta. Berkah ya. Bahkan di zaman Nabi ada kisahnya, kalau misalnya hujan turun, Nabi Muhammad SAW itu melepas dia punya sorban, lalu dia hujan-hujanan karena ingin merasakan nikmatnya air berkah. Benar. Lihat salah pikir. Di saat orang berpikir bahwa hujan bisa menyebabkan sakit, demam, pilek, hasilnya apa? Demam, pilek, sakit dia. Mindset. Itulah hubungannya dengan neuron. Itu kata Wahid. Siap, makasih Bang. Ada lagi ini Kak. Oh, ada lagi nih, izin bertanya. Kak Siti Rofiah dari Tanjung Pinang. Boleh nyalain audio aja, Kak Siti Rofiah. Orangnya, itu lagu Banjar ya, bukan Tanjung Pinang, salah. Mana Kak Siti Rofiah? Halo. Mana nih? Mana? Halo. Nyalakan Kak audionya, silakan, enggak apa-apa. Ada? Ada nih. Halo Kak Siti Rofiah. Halo. Ih, dia malu ya. Dia mau ketik aja. Oke, kali kita tunggu kali dia lagi ngetik ya, teman-teman. Ya. Baik, teman-teman. Gimana, Bang? Apa namanya? Sambil nunggu dan ngetik. Kalau tadi di awal kunci pertama kita adalah kenali. Sama-sama Kak Dewi. Kalau tadi di awal kita kunci yang pertama untuk meraih mimpi itu adalah memiliki mimpi. Yang kedua adalah kita harus harus tahu tempat bertanya itu. Kadang-kadang kan kita butuh sharing ya, kita butuh mentor lah. Salahnya kita kadang-kadang kita bertanya kepada orang yang tidak tepat.
Maka poin yang kedua adalah bertanyalah kepada orang yang tepat. Contoh lah misalnya, kadang-kadang kan kita di saat ingin melakukan sesuatu, kita cenderung meminta pendapat orang lain. Padahal pendapat itu kadangkala tidak dilandasi oleh pengetahuan yang cukup. Maka bertanya kepada orang yang punya pengetahuan itu sangat penting. Kita butuh bimbingan, bukan butuh pendapat. Bedanya bimbingan dengan pendapat itu adalah bimbingan itu orang yang memiliki pengetahuan tentang hal itu. Contoh, saya lagi bikin kafe. Saya bertanya kepada orang yang punya kedai seperti itu. Apa sih yang bikin kedai-kedai yang ada di sini tutup misalnya kan? Kenapa bisa tutup? Apa penyebabnya? Kalau saya tanya ke Tauhid misalnya, karena Tauhid, gimana? Gue mau buka kafe nih. Menurut Tauhid gimana? Paling dibilang, ya udah buka aja kan gitu kan? Atau itu masih mending ya? Itu masih mending. Ada juga yang teman yang pembunuh mimpi itu kan? Jangan. Keadaan lagi sekarang begini, nanti rugi lu ini segala macamnya lah. Hanya begitu. Maka yang kedua adalah bertanya kepada orang yang tepat tentang impian kita. Betul. Jangan tanya sembarang-sembarang, karena saat orang menjawab pertanyaan kita itu dengan sesuatu yang negatif, mau tidak mau, suka tidak suka, sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Contohlah kalau kayak ini, bikin itu, mendingan duitnya tabung dulu, Pin. Kalau lagi pandemi begini, siapa yang mau ngopi? Gak boleh, lockdown segala macamnya lah. Kan itu positif, tapi kan tidak membuat kita bertumbuh gitu. Maka yang kedua adalah bertanyalah kepada orang yang tepat tentang impian kita. Saya mau jadi politikus misalnya kan, bertanyalah kepada orang-orang yang memang bergerak di sana. Itu yang kedua ya Bang. Jadi kita jangan cuma asal sharing sama orang ya. Iya, apalagi share di Facebook. Saya mau begini nih, gimana menurut teman-teman? Iya, cari langkah konkret gitu ya yang logis gitu. Maksudnya boleh nggak sih Bang kita tuh kayak narsis sama mimpi kita loh? Boleh banget. Kita narsis dulu dengan diri kita. Narsis itu kan membanggakan diri. Salah satu hal yang membuat orang gagal dan itu sangat-sangat sulit untuk dibangkitkan kembali adalah di saat dia mulai meragukan diri sendiri. Apa saya bisa ya? Apa mungkin ya? Itu udah secara psikologis dia sudah hancur. Maka yang paling pertama itu adalah kita dulu. Bisa lah. Oh ini gampang ini. Saya bisa lebih baik dari sini. Ini buku yang saya tulis itu akan menjadi best seller ini. Orang akan beli buku ini, orang akan membicarakan buku ini, orang akan menjadikan ini sebagai rujukan dia. Itu dulu di awal. Jadi kita punya kepercayaan diri yang memancar. Kan gini, manusia itu memancarkan energi. Di saat dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, dengan impian yang dia miliki, maka pancaran energinya itu negatif. Kan gini, karisma, bukan supra ya, karisma. Atau kalau di ceweknya inner beauty kali. Itu sesuatu yang dibuat. Karisma, inner beauty itu dibuat. Itu bukan dia punya karisma ya, seakan-akan dari lahir, enggak. Itu sesuatu yang dibuat. Bagaimana orang menjadi pribadi yang menarik itu dibuat. Salah satu yang menyebabkan orang menarik itu adalah dia punya kepercayaan diri. Pede dulu nih, pede. Dan pede, percaya diri itu adalah hasil dari proses. Untuk bisa percaya diri, seseorang itu harus tahu potensi besar yang dia miliki dan dia harus bisa menerima diri untuk bisa percaya diri. Percaya diri kan itu hasil dari suatu proses. Di saat seseorang itu paham bahwa dia punya potensi, di saat seseorang itu
pede dengan dirinya, dia menerima dirinya. Inilah saya dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya saya terima ini. Disitulah mulai dia percaya diri. Begitupun dengan impian tadi. Di saat dia percaya dengan dirinya, maka energi yang dia pancarkan itu menjadi sesuatu yang positif. Dan dia akan menarik orang-orang yang ada di sekeliling. Atau orang-orang yang akan membuat dia bertumbuh untuk menggapai impian itu. Itu ya. Siap. Makasih banyak, Bang. Boleh ya narsis ya. Tapi Boleh lah. jangan narsis mulu ngomong doang gitu kan. Ntar besok gue mau nikah. Itu impian ya, Bang ya. Besok gue mau nikah. Nih, Rit, gue besok mau nikah. Udah lewat selang 2 tahun. Rit, gue mau nikah. Lah, kemarin bilangnya narsisnya udah oke. Berarti harus selaraskan gitu, Bang, ya, sama usaha kita. Ini ada lagi nih, Bang. Ada yang bertanya, ini kok Kak Siti Ropia nggak nongol ya? Lagi merangkai kata. Ini ada pertanyaan dari Kak Ros. Miati ya, Kak Ros Miati. Assalamualaikum, maaf saya mau bertanya. Nanya aja nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Misalkan ini kita udah ada impian, dan impian itu sudah dijalani. Namun impian itu pun berkali-kali dijalani, tapi selalu ada kegagalan. Itu artinya apakah kita ini dikatakan tidak memahami impian itu atau gimana, Bang? Kita udah kenalin, toto gagal. Ada kegagalan. Itu apa kita tidak memahami impian itu atau gimana, Bang? Bagaimana menurut Bang Arifin? Jadi itu pertanyaan yang luar biasa, ya, pertanyaan yang menarik. Di saat kita sudah berproses, kita itu gagal. Salah satu faktornya adalah, kalau menurut saya, kurangnya pengetahuan tentang hal itu. Jadi gini teman-teman, belajar itu adalah salah satu cara agar kita bisa meminimalisir sebuah kesalahan. Jadi kayak gini lah, ada mahasiswa ekonomi, akuntansi misalnya kan. Kenapa dia belajar akuntansi? Agar nanti dia bisa meminimalisir kesalahan tentang perencanaan keuangan atau bagaimana dia membuat neraca keuangan. Jadi dia belajar dulu nih. Kebanyakan kita, makanya tadi di awal saya bilang bahwa kenapa orang gagal dalam menggapai impian? Karena dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang impiannya itu. Proses kayak gini. Gagal itu kan sebenarnya, kalau bahasa motivasinya, gagal itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena selagi masih hidung kita masih bernapas, di saat itu pula hal itu belum gagal, hanya belum berhasil. Sesuatu baru bisa dianggap gagal di saat kita sudah tidak lagi bisa bernapas. Berarti kalau sudah meninggal baru kita gagal. Tapi selagi dia masih bernapas, dia belum gagal. Hanya proses yang dijalani itu butuh waktu. Itu hukum proses namanya. Atau gini lah, kayak saya mau nanam padi. Oke, saya mau punya sawah, saya mau panen padi misalnya. Saya nggak nanya-nanya ke orang nih, saya tanam aja. Atau nanyanya cuma sekilas saja. Gimana caranya? Udah, semai aja benihnya, nanti tanam. Oke, tanam kan? Sebulan, 2 bulan. Saya lihat udah mulai setinggi ini, misalnya kan hijau-hijau itu kayak rumput itu kan kalau padi. Ini apa nih? Kok nggak ada hasilnya ya? Kok kayak rumput aja? Jangan-jangan salah ini. Akhirnya yang terjadi adalah dia menyesali itu. Salah ini. Dicabut-cabutin itunya kan. Orang yang mengeluh, itulah kenapa kalau orang mengeluh kufur nikmat itu, maka Allah akan cabut ke kenikmatannya dia kan. Maka bersyukur ditambahkan, kalau dia kufur itu kan maka abadnya sesuatu yang buruk lah. Padahal kalau kita analogikan ke padi tadi, padahal kalau dia mau sabar aja, sebulan atau sebulan setengah lagi, dia akan mendapatkan hasil yang jadi. Maka ada proses yang harus dilalui dari sebuah impian. Jadi pertama kita punya impian dulu, kita punya punya pengetahuan tentang itu. Bertanyalah kepada orang yang tepat. Misalnya tadi contoh, misalnya dia impiannya apa? Dagang misalnya kan. Oke, tanyalah ke orang yang sukses di bidang itu. Apa sih dinamika orang dagang misalnya? Gimana sih grafiknya? Apa yang menyebabkan orang yang pemula dalam berdagang itu gagal dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum prosesnya.
Kalau kita nanamnya duren, butuh waktu 5 sampai 6 tahun untuk membuat dia berbuah. Semakin besar impiannya, semakin panjang prosesnya. Kalau kita analogikan ke tumbuh-tumbuhan, ke pohon itu kan jelas ukuran. Impian nggak begitu. Impian itu sesuatu yang kita nggak tahu kapan dikasihnya. Kita hanya bisa menduga-duga. Kita hanya bisa memprediksi. Tapi kapan dia dapatnya itu kita nggak tahu. Makanya tadi saya bilang ada ranah kita. Ranah kita adalah apa namanya? Ikhtiar, berusaha, punya pengetahuan, sehingga kita bisa evaluasi, kita berdoa, itu ranah kita. Ada ranah hasil, ini bukan urusan kita. Jadi, di saat kita menginginkan sesuatu, kita harus punya pengetahuan tentang hal itu. Kita harus belajar lagi. Kayak yang sekarang, nah, saya bikin Alpha Character Building Public Speaking Center. Itu impian saya udah beberapa tahun yang lalu. Mungkin Kak Tauhid tahu. Iya, Bang. Ternyata ada yang miss dari impian saya itu. Niatnya bagus, tapi saya belum punya pengetahuan yang cukup tentang strateginya. Contoh lah misalnya, oke Pak, pas dia tanya, ini pre-test dan post-testnya seperti apa? Pre-test itu maksudnya, anak-anak ini masuk di tempat Bapak, ukuran awalnya apa, dan hasilnya apa? Misalnya, tingkat kemalasannya sekian persen, tingkat kerajinannya sekian persen, terus juga disiplinnya sekian persen, motivasi hidupnya sekian persen, impiannya, kan itu ada ukurannya. Kita bisa bikin grafik atau presentasi dari itu. Setelah dia melakukan terjadi proses pembelajaran, kita bisa ukur lagi. Dan itu saya nggak tahu sebelumnya. Saya harus belajar lagi. Oh ternyata ini yang kurang. Kenapa selama ini masih ada kendala? Karena mungkin saya belum punya cukup pengetahuan tentang itu. Kadangkala kita ini kegeeran dalam tanda kutip ya. Saya udah berusaha keras kok. Oh semuanya sudah saya lakukan. Jadi kita mulai mengeneralisir sesuatu. Padahal enggak. Kita masih belum punya ilmu yang cukup tentang itu. Makanya kaidah kita itu kan, kalau tadi time, waktu adalah time itu. Kaidahnya sederhana ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu kaidahnya gitu aja. Maka yang pertanyaan yang tadi, dugaan saya, kita belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Belajarlah kepada para ahli, belajarlah kepada orang-orang yang memang sudah sukses di bidang itu, sehingga kita punya gambaran yang lebih luas tentang impian kita itu. Oh ternyata impian saya ini di sini loh kenanya. Oh ternyata sekarang ini eranya adalah fungsi dikuatkan dengan desain misalnya. Misalnya kayak saya bikin kafe misalnya. Karena sekarang ini fungsi dikuatkan dengan desain, maka saya butuh nuansa yang saya desain sehingga orang suka berlama-lama di situ. Makanya lagi dibikin di bawah itu teman-teman lagi kerja buat airbrush, gambar-gambar pohon-pohon, terus dikasih kayak lampu-lampu yang kayak dulu jadul lah. Nanti background musiknya itu musik-musik country, musik-musik yang bisa bikin orang tenang gitu kan. Itu kan konsep kan. Dan saya butuh banyak orang untuk bisa dapat pengetahuan itu. Itu yang kadang-kadang sering dilupakan. Itu Kakak Tauhid. Iya Bang Arifin, terima kasih banyak. Ini banyak banget yang nanya teman-teman karena waktu kita nggak banyak. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ini ada juga nih Bang, mirip-mirip dari Kak Siti Rofiah, Tanjung Pinang. Gimana caranya kita meyakinkan agar yang kita impikan itu benar-benar terjadi? Sama sih, terkadang lika-liku yang besar, lika-likunya besar dan cobaan membuat hati nggak kuat. Gimana penjelasannya Bang? Yang pertama itu memang kita harus yakin dengan diri kita sendiri dulu. Iya. Masalah lika-liku itu bagian dari proses dan setiap impian pasti melalui itu. Setiap impian pasti ada lika-likunya, pasti ada. Kayak teman-teman hebat yang ada di grup ini yang kita lagi interaksi ini, pastinya untuk sampai di level ini sekarang inilah, baik itu sebagai ibu rumah tangga, baik itu sebagai kepala rumah tangga kan ya, jangan ibu doang ya, kepala rumah tangga. Terus juga sebagai pebisnis misalnya, sebagai karyawan,
orang-orang yang punya profesi lainnya untuk sampai di sana. Itu panjang prosesnya. Mungkin orang lihat enak ya Kak Tauhid jadi dosen begini. Dia nggak tahu. Itu jungkir baliknya, itu salto-salto, terus juga apa namanya segala macam dinamikanya itu banyak. Gitu. Yang harus diyakinkan pertama kali ada diri kita sendiri. Oke, saya pengen ini. Maka kalau dalam strategi menggapai impian, salah satunya adalah impian itu harus menggebu-gebu. Sesuatu yang menggebu-gebu itu gini. Kayak saya mau nulis nih sebenarnya. Itu hal pertama yang saya pikirkan saat saya bangun tidur adalah menulis. Jadi seperti mendarah daging itu. Saya pengen ini. Malas itu kan sifat dasar manusia. Wajar orang malas lagi nggak mood. Itu sesuatu yang manusiawi. Tapi jangan biarkan diri kita berlama-lama di situ. Kalau ditanyakan Kak Arifin pernah malas nggak? Sering saya malas. Tapi apa namanya? Saya tidak membiarkan itu terlalu berlarut-larut. Kalau lagi futur, lagi males namanya sifat dasar manusia. Oke. Ya kalau berhenti itu istirahat itu jangan lama-lama. Nyampe-nya lama juga. Udah, oke, jangan istirahat, mulai lakukan aktivitas baru lagi, mulai mengejar impian kembali. Oke, sekarang ini lagi. Tapi sayangnya banyak orang yang malesnya kelamaan. Berlarut-larut. Lalu mulai bahkan suku kan ya. Kamu kan males. Oh saya orang ini Pak, orang titik-titik gitu kan. Emang orangnya males-males. Jadi jangan salahin saya. Emang ini dari ujungnya. Berarti Nabi Adam males gitu kan. Masya Allah. Bawaan gitu Bang ya. Males bawaan. Iya. Bilang, bawaan dari siapa? Manusia pertama di muka bumi itu kan males. Terus dia bawa dari mana dia bawa? Tapi setiap manusia memiliki sifat dasar futur. Malas ada dalam dirinya. Bukanlah manusia kalau dia tidak memiliki itu. Tinggal bagaimana kita melawan malas itu dengan memotivasi diri bahwa saya harus begitu. Jadi tadi ke Kak Siti tadi, dia harus yakin ke dirinya dulu. Oke, saya mau ini. Udah itu aja, pegang itu aja. Nanti kepercayaan dirinya dengan beberapa pencapaian, maka kepercayaan dirinya akan meningkat. Nanti ada pencapaian kecil kan terus. Intinya jangan berharap itu menjadi sesuatu yang cepat dan instan. Itu Kak Tauhid. Baik, makasih banyak. Jadi mudah-mudahan terjawab ya Kak Sarah. Yakinin lagi diri kita, yakin gak sama mimpi kita. Jangan digoyang dikit kita belok, goyang dikit ya belok. Nggak ada, iya, jadi lemah gitu ya Bang ya pendiriannya. Ya, ini ada lagi nih Bang dari Kak Dewi Sarah juga nih. Pertanyaan dia terkait teman-teman yang bunuh impian tadi, Kak. Saya mah saudara membunuh impian. Bagaimana ini, Kak? Apa maksudnya? Pokoknya gimana gimana tuh, Bang? Jadi itu kayaknya sih pertanyaannya, gimana kalau saudara saya yang membunuh impian saya? Jadi kalau tadi kan teman gitu kan. Oke. Ini saudara. Sama dinamika hal yang dilakukan tetap sama. Bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri selagi dia tidak keluar dari kaidah-kaidah agama, maka itu nggak masalah. Tantangan itu kecuali sebagai seorang istri lalu suaminya melarang itu. Ini kan berkaitan dengan kaidah agama. Oh enggak nih, nggak boleh misalnya kan mau kuliah misalnya kan, saya mau kuliah dan suaminya nggak boleh. Oh berarti membunuh mimpi saya? Enggak, ini ada kaidahnya. Oke. Bahwa ridho suami itu adalah segalanya buat istri kan. Tapi kalau cuma sekedar saudara, ini kan lagi sharing. Dia punya pandangan, kita punya pandangan. Oke, dia bilang begitu, mungkin itu niat baik dari dirinya. Dia pasti punya framing sendiri. Tinggal kitanya aja menyikapi. Dan jangan cepat mengambil keputusan atau kesimpulan negatif di saat seseorang itu kayak misalnya ada orang, saya punya kawan, dia punya impian untuk bisa ekspor impor salah satu produk di kampung. Saya bilang, apa yang dilakukan untuk itu?
dia menjelaskan kalau misalnya nanti orang-orang kampung ini harusnya begini, harus begini gitu kan dia bilang. Dia bilang bukannya saya merendahkan impian itu, tapi nggak realistis. Kenapa? Karena dia berharap orang lain. Kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang menurut saya. Tapi kalau misalnya saya bilang kalau misalnya kamu benar-benar kuat dengan itu silakan. Tapi menurut saya, kalau kita menggantungkan impian kita kepada orang lain, itu lemah. Kalau berharap orang kayak pemerintah lah, kalau pemerintah begini, saya bisa begini nih. Itu kan menggantungkan sesuatu kepada orang lain kan gitu ya. Itu lemah. Lakukan yang bisa dilakukan itu aja. Oke, saat ini bisanya cuma ini, ya udah kerjain itu aja. Itu framingnya ya. Mungkin saudara Kak Dewi Sarah itu punya framing yang menurut dia benar. Kita pikir positifnya begitu aja. Dan kalau memang menurut saya enggak, apa yang dia sampaikan enggak benar, ya udah terima dari dia, terima kasih karena sudah memberikan saran, itu bentuk kepedulian ya. Jadi orang yang mengkritik kita itu sebenarnya bentuk kepedulian dia kepada kita. Lu jangan begini nih. Itu dia peduli sama kita. Kalau dia nggak peduli, dia nggak mungkin menyampaikan. Jadi ambil sisi positifnya. Oke, dia peduli sama saya, walaupun framing dari apa yang dia sampaikan bertentangan dengan saya. Bertentangan kan? Pastinya bertentangan. Udah, abaikan dari dia. Kalau memang kita yakin dengan apa yang kita pilih, udah ambil aja itu. Yang pertama, kita tidak merusak hubungan keluarga. Yang kedua, impian tetap bisa jalan dengan ketenangan. Itu Kak Tauhid. Iya, siap. Makasih banyak, Bang. Udah ya, mudah-mudahan kita jawab ya. Jadi jangan takut sama yang bunuh karakter. Nih Bang, mungkin mohon maaf teman-teman semua karena waktu kita nggak banyak. Ini kita lebih 15 menit. Karena emang Bang Arifin ini dia tuh apa ya, nggak suka waktu-waktu singkat. Makanya ini sebenarnya sebagai salah satu jembatan. kalau mau kenal lebih lanjut Bang Arifin, bisa hubungi, gitu kan. Instagramnya kita udah tahu. Alhamdulillah beliau juga terapis dan juga konsultan di pendidikan kan sesuai dengan mimpinya Bang Arifin. Ini Bang Arifin ada yang nanya lagi nih dari Kak Am. A-nya 2 berarti 2 harokat. Kak Am ya, Kak Am tuh. Salam silaturahmi semua, salam juga. Perkenalkan Kak Am Sabarmen. Oh, Sabarmen. Trademarknya kali ya? Apa? Sabarmen. Mudah-mudahan sabar terus. Dari Tanjung Pinang Kepri, bagaimana cara bisa bangkit dari masa lalu, Ustadz? Nih yang Ustadz Arifin, silakan jawab. Bagaimana caranya kita bangkit dari masa lalu? Jadi faktor yang menyebabkan orang gagal dalam menggapai impian, salah satunya adalah tadi yang pertama dia mulai meremehkan dirinya sendiri. Oke. Yang kedua adalah dia terjebak akan masa lalu. Yang tadi itu terjebak dengan masa lalu. Gagal move on kalau bahasa anak sekarang gitu kan. Gagal move on. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tak akan mungkin kembali. Sesuatu yang sudah terjadi dan tak akan mungkin kembali. Jadi nggak perlu kita berlama-lama di sesuatu yang buruk. Contoh lah misalnya, kan banyak orang yang dia terjebak pada masa lalu. Dia pernah punya usaha, terus usahanya itu gagal kan. Wah, saya nggak mau lagi lah, saya pernah gagal di situ. Itu kan dia terjebak pada masa lalu. Bukankah dengan dia gagal di sini, harusnya dia bisa evaluasi, kenapa dia bisa gagal? Harusnya kejadian buruk itu, dia ambil pengalaman, dia ambil ilmunya, pengetahuannya. Oke, sebelumnya saya gagal itu karena saya kurang pengetahuan. Karena saya tidak detail dalam kalau misalnya kita di bisnis itu kadang-kadang kan dia tidak punya perjanjian yang jelas, terus juga dia tidak menjalankan itu dengan baik, dia nggak punya timeline, dia nggak punya standar misalnya gitu kan. Itu jadikan pengalaman masa lalu itu sebagai pembelajaran agar lebih baik di masa yang akan datang. Karena kita nggak bisa ke masa lalu lagi. Udahlah. Ada lagi yang berandai-andai. Coba dulu saya begini. Andai saya, ini, itu tuh. Aturan proyek yang itu sebenarnya proyek saya tuh. Sebenarnya kejadian. Iya. Ada yang begitu, gitu. Sampai bertahun-tahun dia bawa itu aja. Andai, coba, kalau. Itu buruk sekali. Udahlah, udah stop. Oke,
saya melakukan kesalahan di masa lalu ya, saya terima itu, saya akui kesalahan itu. Mulai hari ini saya akan melakukan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kenapa? Karena memang nggak bisa balik lagi. Mesin waktu itu hanya ada di film-film, nggak ada. Tapi pikiran kita bisa kembali ke masa lalu dan terperangkap di sana. Dan juga pikiran kita bisa mengambil ilmu dari masa lalu agar di masa depan kita lebih baik. Jadi udahlah, stop menyesali kegagalan yang sudah terjadi. Mulai lakukan langkah-langkah yang konkret untuk itu. Gagal ya, belum berhasil, oke. Ini keilmuannya kurang. Itu aja, jujur aja ke dalam diri sendiri. Karena kan gini sebenarnya. Yang paling tahu kita itu diri kita. Kita tahu kok. Saya belum maksimal sebenarnya. Ilmu saya masih sedikit, tapi karena egonya, egosentris dirinya itu tidak ingin disalahkan. Maka dia mulai menjadikan hal di luar dirinya sebagai kambing hitam atas sebuah kegagalan yang terjadi. Itu kan jadi sesuatu yang negatif. Jadi untuk siapa tadi yang nanya? Kak Aam, sabar men. Oh, sabar. Itu luar biasa. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Oh, insya Allah. Benar tuh Ustadz. Baik. Jadi, udah cukup dengan kegagalan masa lalu, ambil ibrohnya, ambil nilai-nilainya, lalu mulai langkah ke depan yang lebih baik dengan keilmuan yang kita miliki dari pengalaman masa lalu. Itu Kak Tauhid. Iya, baik. Baik, terima kasih Bang Ipin. Ya, ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin ini waktunya kita panjangin ya. Waktunya sampai kapan? Sampai ya nggak sampai selesai lah. Dibatasin aja Kak Tauhid. Batasin, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau itu kita... siap. Nih ada pertanyaan lagi dari Ilham Jaya. Kayaknya malah saya baca tulisannya. Silakan ngomong sendiri, Ilham. Ilham. Monggo, dinyalain. Alhamdulillah. Perkenalkan nama, tinggal di mana, terus selama ini hidup sama siapa? Enggak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bang Tauhid sama Bang Ipin, apa kabar? Alhamdulillah. Oh, Bang Ipin tuh panggilan sayang ya. Kayaknya saya agak kenal ini. Agak kenal. Silakan Bang Ilham. Ini Bang, saya mau nanya tapi beda konteks, nggak apa-apa Bang ya? Enggak Bang, apa-apa. Apa-apa ya? Saya ada kayak pertanyaan gini Bang. Dari segi hasil, cinta adalah kebutuhan sesuatu. Yang saya tanyakan yaitu, jika yang dimaksud dengan kebutuhan adalah ucapan itu sendiri, bagaimana mungkin tujuan menjadi cabang? Gitu Bang, tanyaan saya. Bisa di sini nggak? Cinta adalah kebutuhan akan sesuatu. Jadi ibarat kayak bagaimana menumbuhkan cinta akan pekerjaan itu, Bang. Dan menumbuhkan cinta, lalu yang dimaksud dengan kebutuhan adalah ucapan itu sendiri. Bagaimana, Bang? Dan lantas bagaimana mungkin tujuan kita ini menjadi cabang yang akan menjadi prestasi itu, Bang? Oke. Ya, jadi itu, Bang. Cinta itu sebenarnya sebuah kata kerja dia. Kata kerja. Makanya di saat seseorang mencintai, baik itu ke orang lain atau ke pekerjaannya, maka harus ada sesuatu yang dia lakukan. Jadi kayak konteks tadi ucapan itu adalah bentuk pengekspresian dari kecintaan dia. Cinta itu nggak bisa tunggal dia. Cinta itu sesuatu yang dilakukan. Karena tidaklah menjadi sebuah cinta kalau misalnya dia tidak ada ekspresi kecintaan. Contoh lah misalnya, saya ada beberapa waktu yang lalu saya dengar berita kan, orang cowok mencintai wanita. Lalu dia memukul wanita itu bukan cinta.
Karena secara reaksi, secara gestur, secara visual atau secara implementasi dalam proses hubungan itu yang dilakukan itu negatif, tidak mencerminkan rasa cinta itu sendiri. Sama dengan pekerjaan. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka harus ada sesuatu yang dia lakukan sebagai bentuk dari ini loh, saya mencintai ini. Maka ini yang saya lakukan. Itulah kenapa antara cinta dengan elemen-elemen pendukungnya itu harus saling berkaitan. Dia nggak tunggal. Gitu. Jadi kalau misalnya itu nggak kaitannya bukan antara tujuan dan cabang, tapi antara sesuatu yang saling berhubungan sehingga menjadi suatu mekanisme, sesuatu yang komplit lah gitu. Motor itu ada spion, itu ada tang, itu ada tanki, itu ada bodi, itu motor. Oke. Ini ada poin-poin pendukung. Itu kata Wahid. Oke, baik, terima kasih. Tadi agak putus Bang Ipin, udah mulai normal lagi sekarang. Kejawab ya, Ilham Jaya. Iya, makasih banyak. Terima kasih Bang Tauhid, Bang Jadi Ipin. ada banyak banget sebenarnya Bang, nggak pakai banget sih, agak lebay ya. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi sebetulnya. Tapi dengan orang yang sama sih Bang yang nanya. Mungkin karena kita keterbatasan dalam waktu ini ya teman-teman. Nanti next kita bakal buat lagi. Insya Allah Bang Ipin kalau berkenan bisa isi di live YouTube kita nanti. Insya Allah ya Bang. Aman. Ya. Ini banyak banget nih teman-teman semuanya. Ada yang ada yang muji, ada yang bilang Bang Arifin idolaku, kayak Wim Cycle ya Bang, Wim Cycle idolaku. Ketemu orang dulunya kan Wim Cycle. Dan ini juga alhamdulillah kedatangan kayaknya ada Coach Ripan nih, masih ada nggak ya? Tadi ada Ripan Karlianto. Silakan boleh masuk gabung sebentar Bang, ngobrol-ngobrol sama kawannya kalian. Mana Bang Ripan nih? Coach Ripan hilang. Cek satu. Oke, ada kali mungkin beliau lagi sibuk ya, lagi. Ini banyak banget dari ada Bang Abdul Muiz datang, katanya waktunya kurang. Aduh, makasih banyak ya Bang. Mudah-mudahan nanti kita bisa maksimal lagi. Ada Kristiana dan terakhir Bang Ipin. Tuh katanya nggak apa-apa, tambah 30 menit juga nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Ya, bisa aja deh. Karena terakhir deh Bang ya, konklusi dari beberapa hal yang tadi Bang Ipin sampaikan, kalau dari 2 kunci pertama kita harus punya mimpi dulu, terus juga kita memiliki tempat bertanya atau tempat sharing yang tepat. Konklusi menurut Bang Ipin, bagaimana sebetulnya kita untuk meraih mimpi ini Bang? Ya. Jadi bagaimana kita meraih mimpi itu dimulai dari seberapa penting sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita sendiri tidak menganggap bahwa yang kita inginkan itu penting, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak bersesuaian dengan impian yang kita inginkan, itu akan menjadikan impian itu sia-sia. Jadi memang nggak bisa dipisahkan bahwa saya pengen ini dan saya yakini. Itulah mengapa impian itu harus jelas. Saya ingin jadi motivator pendidikan nomor 1. Kenapa saya pengen itu? Karena saya ingin bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Saya ingin nama saya tercatat dalam sejarah. Saya ingin melakukan sesuatu yang besar. Saya tidak ingin di usia saya yang mungkin tidak panjang lah. Saya ingin punya karya yang bisa membanggakan keluarga saya, orang tua saya. Itu sesuatu yang membuat kita terus termotivasi untuk menggapai impian. Pastinya teman-teman punya impian masing-masing. Tinggal impian itu apa sih yang mendorongnya? Kenapa harus itu impian? Apa manfaatnya untuk kita? Apa manfaat untuk orang lain? Apa sesuatu yang ini loh, kalau saya bisa dapat ini yang saya akan lakukan. Tanpa itu semua, maka motivasi dalam diri kita itu
tidak akan maksimal. Kita harus tahu dulu. Maka buat teman-teman semua, mudah-mudahan segala impian dan cita-citanya bisa terwujud kan. Amin. Tapi harus cintai dulu. Ini sesuatu yang penting buat saya. Ini sesuatu yang sangat saya inginkan dan saya akan berjuang untuk itu. Tapi kalau nggak melakukan itu, maka akan banyak terjadi kendala, halangan, rintangan di proses dalam menggapai impian. Jadi intinya kita harus yakin dulu dengan apa yang kita inginkan. Dan nantinya kan itu ada banyak pecahannya. Impian itu tidak terbatas kepada hanya karir kan gitu kan. Karena minimal ada 7 hal di impian itu kita buatkan timeline-nya kan. Oke, masalah spiritual misalnya. Spiritual, saya sekarang secara spiritual seperti ini, saya ingin ke depannya seperti apa, dia punya langkah-langkahnya. Ekonomi misalnya, saya sekarang seperti ini, apa langkah-langkahnya. Di sosial misalnya, saya interaksi dengan masyarakatnya seperti ini, dia buat langkah-langkahnya kan. Terus di keluarga, di personalnya, kan sebenarnya ada banyak hal yang yang bisa kita lakukan. Dan impian itu tidak terbatas dari punya uang banyak, punya kekayaan, itu hanya salah satu dari sekian banyak bentuk dari impian. Bahkan menjadi pribadi yang lebih baik adalah salah satu impian yang tertuju kepada diri kita sendiri. Itu kan. Itu Kak Tauhid, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Baik, makasih banyak Bang Arifin semuanya dan teman-teman. Ada yang bilang tuh dari Kanelvi sampai jam 10 boleh nih Bang malam minggu juga. Pengen banget, kita juga pengen banget malam mingguan. Cuman apalah daya dan upaya, waktu juga insya Allah tidak memisahkan lah, waktu itu tidak memisahkan, cuman memindahkan kita di pertemuan yang lain gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bang Arifin gitu kan. Nanti sebelum selesai ini kita ada foto bareng. Boleh dinyalain kameranya, kita alay dan jangan lupa teman-teman di-follow Instagram Arisman. Wajib follow dan kepoin postingannya karena apa? Karena dia yang mensupport acara ini. Ini seragamnya dari Move Up, dia bisa custom muka kita itu ditaruh di situ juga bisa. Nggak perlu dikelet gitu kan muka kita, tapi ada gambar kita di sini. Atau kita ada yang mau nikah gitu kan, pengen baju couple buat prewed, silakan teman-teman semua. Dan jangan lupa juga follow akun Move Up Training, karena di situ ada saya dan teman-teman saya, ya kan. Nanti insya Allah, karena kenapa di follow, karena nanti banyak banget kejutan yang ada di situ ya, kita mau bikin giveaway hadiah Al-Fatihah sebenarnya Bang. Jadi ada yang follow Al-Fatihah dan juga teman-teman setelah acara ini jangan lupa yang masuk dalam grup nanti tolong isi formulir ini ya tentang acara ini. Jadi kita minta feedbacknya dari teman-teman, ada form feedback di Instagram di WhatsApp maksud saya. Baik teman-teman, sudah nyala semua? Belum ya? Atau iya, oke. Oke, sebentar ya. Ya baik teman-teman, boleh kok dinyalain, nggak dinyalain juga nggak apa-apa. Ini siapa yang mau foto? Nggak ada ya? Laptop saya belum bisa buat screenshot nih, keyboardnya rusak. Ada yang bisa. Nanti kirim di grup. Ya Allah, ini acara ngemis-ngemis ya, karena rusak. Kayak laptopnya belum di-endorse lagi sama Bang Andi. Baik teman-teman, oke ya. Ada nggak siapa yang foto? Main satu-satu aja, kita mau hidup pede aja dulu ya. Sebentar. Mana kamera saya? Oke. 1, 2, 3. Oke, senyum terbaiknya ya. Oke, udah maksimal. Bang Andi itu udah maksimal senyumnya. Kita yang maksimal. Oke, 3, senyum lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kita alay aja dulu ya. Karena ini berapa? 4 lembar ini, kalau di laptop aja 4 lembar. Berarti kan banyak banget ya teman-teman semua. Baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi kami dari Move Up ucapkan banyak terima kasih. Dan acara ini kita nggak bisa berjalan tanpa ada yang support. Dari apa tadi? Ada yang saya jawab? Kaosnya dari mana? Ngomong? Ya nggak kedengeran. Ya nggak ada ngomong.
Arisman dari Arisman. Arisman di situ silakan follow teman-teman semuanya, kepoin Instagramnya. Yang mau tunangan, yang mau nikah cari di situ. Buat couple bajunya gampang. Buat oleh-oleh boleh banget gitu ya. Kepoin. Dan apalagi ya, saya banyak ngomong jadi lupa. Sekali lagi makasih banyak Bang Ipin. Makasih banyak Bang. Makasih banyak Bang Ipin semua. Mudah-mudahan Sahabat-sahabat modis. yes, ini Bang Andi ini boleh saya kenalin ya. Ini nih yang ngurusin teman-teman di Modis semua. Dia pun yang bikin program acara ini. Dan alhamdulillah insya Allah akhir tahun menikah. Amin. Ya. Hah? Ada yang cemburu? Follow aja, follow IG-nya, follow. Silakan nikah, silakan. Mau Bang Andi nggak apa. Baik ya teman-teman semua ya. Saya akhiri cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ipin. Bang jangan keluar dulu lo.